bagaimana caranya menjaga agar keluarga tetap harmonis? Karena seorang istri sulit untuk diajak komunikasi atau sering salah paham dengan suami. Tetapi si istri kalau komunikasi dengan orang lain malah bisa lebih nyaman, nyambung dan betah. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Kalau suaminya balas, lebih nyaman nyambung dengan istrinya orang lain. Maka masing-masing suami dan istri pahami lagi ya, dikaji lagi, dipahami lagi tujuan jenengan membina makhluk rumah tangga itu apa, tujuannya apa. Kalau tidak memahami tujuan berumah tangga menurut Islam, ya tentu tidak akan ada hubungan yang harmonis. Karena dengan memahami tujuan pernikahan itu, suami paham kewajibannya, yang mana kewajiban suami itu menjadi hak istri. Dengan memahami tujuan pernikahan, maka istri memahami kewajiban istri terhadap suami, di mana kewajiban istri itu merupakan hak suami, termasuk istri itu ya, punya kewajiban kalau dipandang, dilihat suaminya itu menyenangkan. Maka seorang istri jangan sampai kalau dilihat orang lain malah tampak menyenangkan, tampak menarik, karena dandannya begitu luar biasa, wanginya begitu luar biasa. Kalau mau ke mall, mau jagong, mau blonjo, mau ini ya, dandannya luar biasa, pakaian dan jilbabnya cari yang matching. Setelah itu pakai wangi-wangian, pakai merah-merah di bibirnya ya, terus pakai bedak, wis ngono ditambahi abang-abang. Apa boleh? Boleh kalau itu di depan suami juga seperti itu. Nah, ini terbolak-balik. Kewajiban istri itu harus tampil menarik di hadapan suami, malah dipertontonkan di hadapan orang lain. Ingin tampil seprima mungkin, secantik mungkin, semenarik mungkin di hadapan orang lain. Kalau di hadapan suaminya, wes kelumbrak-kelumbruk kaya kemul, wes ambune apek, kemudian das terus sobek-sobek, talinya sini putus-putus, wis ora adus, rambut acak-acakan, lembab, bau apek. Setelah itu kalau suaminya coba memberi saran, "Dik, mbok mandi sing anu dandan sing ini," karena suaminya ingin melihat istrinya tampil menarik. Wah, malah jawab, "Jenengan nek kersa nggih ngeten, nek mboten kersa nggih pun." Nek kersa ngeten, nek mboten kersa nggih pun. Ten omah niku mboten penak dandan. Di rumah itu enggak enak dandan. Penake nggih ngeten niki. Jadi setiap hari suaminya mungkin nyawang istrinya yo yang dalam keadaan seperti itu terus. Ya. Nah, ketika istrinya mau keluar, langsung dandane lama, sak jam ra rampung, 2 jam ra rampung, milih pengese dipilih. Niki kirang abang mboten, cocok mboten, warna bajunya dipilih, ngilone suwe, tanya suaminya, niki kula cocok coklat nopo biru? Dijawab, oh cocok coklat. Ora percaya, saestu lho tenane coklat nopo biru? Ketinggalan, sepertinya saya lebih pantas pakai biru. Padahal tadi pertanyaannya coklat atau biru. Suami memberi jawaban coklat. Dipaidu sama istri yang bertanya tadi. Kalau saya sepertinya lebih pantas pakai biru. Akhirnya suami mengiyakan, oh iya pakai biru juga pantas. Loh, niki yang betul yang mana kok jenengan berubah-ubah, coklat apa biru?
Akhirnya suami memberikan jawaban, coklat yo pantes, biru yo pantes. Tiba-tiba keluar dari kamar, tidak pakai coklat, tidak pakai biru, mungkin pakai nyaping. Wah niki saya pakai ini pantesnya. Suaminya senyum, loh mboten pantes toh. Lah kok senyum-senyum, napa sing kirang, bingung. Padahal suaminya senyum, bojoku ki piye? Tekon coklat po biru, jawab coklat mah itu, jare luwe patut biru. Dijawab biru, jare suaminya plin-plan. Nah kok tiba-tiba keluar pakai pink. Suaminya tersenyum. Nah itulah perempuan. Perempuan itu tercipta laksana tulang rusuk yang bengkok. Itu kata Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut wastausu bin nisa'i. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia menemukan atau menemui satu perkara, hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Wastausu bin nisa, nasihatilah para istrimu. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena sesungguhnya wanita atau istri itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu para suami ingin meluruskan yang bengkok tadi dengan kekerasan, dengan kekasaran, hal yang kasar, maka kasar tahu, kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Tetapi kalau kamu tetap membiarkan, tidak mau memberi nasihat pada istri, maka dia akan tetap bengkok. Ya. Istausu bin nisa'i khaira. Nah, untuk meluruskan rusuk yang bengkok tadi, maka dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik berarti sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Penyampaiannya pun juga sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak dengan cacian, tidak dengan makian, apalagi sampai dengan kekerasan fisik. Bukan itu cara meluruskan rusuk yang bengkok tadi, yaitu dengan kebaikan. Nasihat-nasihat kebaikan penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ini untuk para suami. Salah satu kewajibannya adalah menasehati istri dengan kebaikan. Cara penyampaiannya juga baik, kalimat-kalimatnya baik, enak diterima, isi nasihatnya baik, tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Penyampaiannya tidak menyakitkan hati, tidak ada kekerasan, baik fisik maupun hatinya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau keluarga itu tidak saling memahami kewajiban satu dengan yang lain, yang mana kewajiban yang satu merupakan hak yang lain. Maka ingat kembali tujuan dari pernikahan itu, Ar-Rum ayat 21. Enggak diingat kembali sana. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga samara. Kemarin sudah disampaikan Ustadz Ghazali di kajian pemuda itu. Dan beliau berjanji akan menjelaskan secara detail itu ya, di pertemuan berikutnya. Maka pertemuan berikutnya ini pemuda MTA ini ya, nanti beliau lagi yang memberikan isiannya biar tuntas sekalian ya, biar tuntas. Maka tujuan pernikahan itu sakinah, litas kunu ilaiha, tentram, tenang, sakinah, sukun. Sukun itu mati, mati itu tenang, sehingga tidak ada cekcok dalam rumah tangga. Kalaupun ada cekcok, maka bisa segera diselesaikan. Jadi baik suami maupun istri saling memberikan rasa tenang, tidak mengungkit-ungkit kesalahan, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak membanding-bandingkan dengan suami tetangganya, suami orang lain, dan juga tidak membanding-bandingkan dengan istri orang lain. Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau pertama kali menerima wahyu. Gemetar tubuh beliau, keringat keluar deras, sak gerontol-gerontol, ketakutan, sampai bertemu dengan istri beliau Siti Khadijah, diselimuti oleh Siti Khadijah, dipeluk, sehingga Nabi merasakan ketenangan luar biasa. Begitu pula suami pulang kerja, banyak masalah di rumah, istri di rumah jangan nambah-nambahi masalah ya. Istri di rumah lakukan kewajibannya sebagai istri. Apa kesukaan suami? Biasanya kalau lelah pulang kerja itu suami suka minum apa? Misalkan teh panas atau kopi panas, sudah buatkan tanpa diminta. Kemudian siapkan, kalau memang hobinya air hangat, siapkan air hangat untuk suami membersihkan diri. Sehingga masalah yang ada di tempat kerja begitu masuk rumah itu hilang. Jadi masalah di tempat kerja ditinggal di tempat kerja, tidak dibawa masuk ke rumah. Ini suami juga harus bijaksana. Kalau masalah ada di tempat kerja di luar rumah, maka jangan bawa masuk ke rumah, maka tinggalkan di tempat kerja. Ketika pulang ke rumah sudah tidak membawa masalah yang ada di tempat kerja, tinggalkan di tempat kerja. Mengapa? Karena kalau masalah di tempat kerja panjenengan bawa sampai masuk rumah, imbasnya pelampiasannya anak dan istri yang nggak ngerti apa-apa, tetapi terkena pelampiasan dari suami karena penat di tempat pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, masalah yang ada di rumah tangga jangan dibawa ke tempat kerja, tinggalkan di rumah. Karena kalau dibawa di tempat kerja itu nanti akan menyebabkan masalah dalam pekerjaan jenengan. Kurang bertanggung jawab, kurang serius menyelesaikan pekerjaannya. Maka likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada masalahnya, setiap masalah ada tempatnya ya. Masalah di tempat kerja jangan bawa masuk ke rumah. Kalau pas pulang tinggalkan masalah semuanya di tempat kerja, sehingga pulang ke rumah temui anak istri dengan perasaan bahagia tanpa membawa masalah di tempat kerja. Masalah rumah tangga berangkat kerja tinggalkan di rumah, jangan dibawa sampai tempat kerja ya, sehingga di setiap tempat ada masalahnya, setiap masalah ada tempatnya, jangan dicampur adukkan. Dengan demikian insya Allah akan ada ketenangan, masing-masing memahami kewajibannya. Nah, kalau sudah muncul sakinah, ketenangan, maka akan ada rasa mawaddah, rasa cinta, rasa kasih. Kalau muncul rasa cinta, maka akan muncul rasa sayang, rahmat, rahmah. Maka sakinah, mawaddah, warahmah, tiga hal ini. Jangan harap muncul rasa cinta, jangan harap muncul rasa sayang kalau tidak ada ketenangan dalam rumah tangga itu.
jangan harap ada ketenangan kalau tidak ada rasa cinta maupun rasa sayang. Ini semuanya berkaitan, terbolak-balik ini. Jadi bolak-balik. Kalau ingin ketenangan, harus muncul ada rasa cinta, ada rasa sayang. Pengen muncul rasa sayang, harus ada ketenangan, harus ada rasa cinta. Maka muncul rasa sayang. Nah, ini ketetapan tujuan pernikahan yang telah Allah tetapkan. Masing-masing memahami, mengkaji lagi, introspeksi diri sendiri, komunikasikan yang baik antara suami dengan istri. Ya, ada lagi.